Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Pramono dari PPG Prajabatan UMS. Di sini saya mau mewawancarai. Di samping saya ada Kak Imam Mahmudi sebagai pembina siaga di sekitar saya. Untuk Pak Imam, untuk pengertian SKU sama SKK sendiri apa? Baik, dalam kepramukaan itu memang benar ya, istilah SKU ataupun SKK. Nah, untuk SKU sendiri itu adalah syarat minimal, ya Mas Yusuf, syarat minimal yang harus dipenuhi oleh peserta didik, di mana nanti peserta didik ketika sudah memenuhi syarat minimal itu akan mendapatkan yang namanya tanda percakapan umum. Nah, sedangkan untuk SKK sendiri itu adalah serangkaian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta didik yang mengikuti kegiatan kepramukaan, dan ketika peserta didik tersebut sudah memenuhi berbagai syarat itu akan mendapatkan yang namanya tanda percakapan khusus atau yang disebut dengan TKK. Bagaimana sih caranya menguji SKU atau SKK peserta didik siaga? Jadi untuk menguji SKU atau SKK itu terdiri dari beberapa tahap, Mas Yusuf. Nah, untuk tahap yang pertama itu kita harus menentukan dulu tujuan atau tujuan ujian atau kita menguji anak itu untuk apa. Nah, jadi identifikasi dulu kompetensi yang ingin diuji berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam SKU ataupun SKK tersebut. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah membuat rencana. Jadi untuk membuat rencana uji setelah tadi ditentukan, kemudian dibuatlah rencana uji. Kira-kira kapan ujian tersebut dilakukan? Ya, mulai dari tempatnya, waktunya, seperti itu. Nah, untuk rencana mengenai tempat ataupun waktu itu kita koordinasikan dengan peserta, inginnya di mana. Kan ujian itu dibuat se-enjoy mungkin, sesantai mungkin supaya anak itu bisa merasa ceria, merasa senang, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan materi uji. Jadi setelah tadi kita mengetahui kompetensinya, kemudian kita siapkan materi ujinya. Kita tulis dulu apa yang akan kita uji dari SKU ataupun SKK tersebut. Kemudian laksanakan setelah tadi ditentukan semuanya, mulai dari waktunya, tempatnya, kemudian materi ujiannya sudah dibuat, kemudian laksanakan ujian tersebut sesuai telah yang direncanakan. Kemudian setelah dilaksanakan, lakukan penilaian. Nah, untuk penilaian ini lebih baik dilakukan dengan teman-teman pembina. Jadi antara pembina satu dengan pembina yang lainnya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dari evaluasi tersebut kita bisa mengetahui peserta didik itu untuk materi ini seberapa. Kemudian untuk peserta didik yang lainnya berapa. Mungkin itu untuk cara menguji SKU. Baik, Kak Imam, terima kasih untuk wawancara hari ini. Cukup sekian dulu. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.